Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Redita Sasabila dengan NIM A1C11937 dari kelas reguler A 2019 Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya telah membuat PPT, di mana PPT ini berjudul tentang bioaktivitas ekstrak kulit buah manggis. Eh, bisa dilihat dari PPT yang telah saya buat. Berikut PPT-nya. Apa itu manggis atau Gracilina mangostanae? Nah, manggis ini merupakan tanaman tahunan yang hidup di daerah tropis. Buahnya memiliki rasa manis dan sedikit masam. Tanaman buah tropis ini memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, namun memiliki umur yang cukup panjang. Setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan buah manggis rata-rata 60.000 ton. Tentu merupakan jumlah yang tidak sedikit, bukan? Mengingat tanaman manggis di Indonesia ini merupakan tanaman liar yang tidak dibudidayakan dan berumur hingga ratusan tahun. Hingga saat ini, permintaan pasar akan buah manggis meningkat sehingga tanaman manggis mulai dibudidayakan. Selain itu, kulit manggis yang segar tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, karena pada kulit manggis akan mengalami oksidasi oleh oksigen bebas di udara. Oksidasi ini membuat kulit manggis segar yang berwarna merah keunguan menjadi kecoklatan serta mengeras. Buah manggis ini berbentuk bola yang berdiameter sekitar 3-8 meter. 3-8 cm. Di mana kulitnya berwarna ungu kemerahan ini, sedangkan di dalamnya terdapat beberapa segmen daging buah berwarna putih. Di Indonesia, manggis dikenal dengan berbagai macam nama lokal seperti manggu dari Jawa Barat, manggus dari Lampung, mangusto dari Sulawesi Utara, maupun manggista dari Sumatera Barat. Selanjutnya, buah manggis ini memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi di setiap bagiannya. Pada bagian daging, buah ini kaya akan vitamin C, sakarosa, dextrosa, dan levulosa. Adapun pada bagian kulit manggis ini mengandung senyawa santon yang merupakan bioflavonoid dengan sifat sebagai antioksidan, antibakteri, anti-alergi, anti-tumor, antihistamin, dan antiinflamasi. Nah, senyawa santon ini sebagai antioksidan yang dimana dapat menetralisir radikal bebas yang masuk atau diproduksi di dalam tubuh. Mencegah penuaan organ tubuh, mencegah penyakit tubuh, penyakit jantung, mencegah kanker dan kekuatan, serta dapat meningkatkan sistem kekebalan pada tubuh. Sebenarnya fungsi utama dari antioksidan ini yaitu untuk menetralisir peroksida yang dikenal sebagai dengan radikal bebas. Radikal bebas ini merupakan molekul yang tidak stabil karena adanya kehilangan elektron. Untuk mencapai kestabilan, radikal bebas ini mengambil elektron dari molekul atau sel yang ada di dalam tubuh. Hal ini akan dapat menyebabkan kerusakan pada sel tubuh yang menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti jantung koroner, aterosklerosis, osteoporosis, kanker, sirosis hati, Alzheimer, obstruksi paru, serta diabetes dan ginjal kronis dan stroke. Nah, kulit manggis ini secara tradisional telah digunakan oleh petani merah sebagai bahan untuk mencegah kerusakan nira pada proses penyadapan di pohon.
Pemberian pada kulit buah manggis ini dengan dosis 3 gram atau per liter dapat menghambat kerusakan pada nira, di mana kerusakan nira ini disebabkan oleh beberapa jenis mikroba, dan di antaranya yang dominannya adalah Saccharomyces cerevisiae, Leuconostoc mesenteroides, dan Lactobacillus plantarum, di mana mikroba-mikroba lainnya juga sering ditemui, yaitu Schizosaccharomyces pombe, serta Pichia sp dan Microchus sp. Bisa dilihat gambar di bawah ini, yaitu buah manggis. Nah, senyawa antimikroba yang sering ditemukan pada bahan tumbuhan antara lain senyawa fenol, terpena, alkaloid, dan polipeptida. Pada ekstrak metanol ini, pada ekstrak metanol kulit kayu Saccharomyces gabonensis, atau bahan yang biasanya digunakan sebagai pengawet nira oleh masyarakat Nigeria. Dan ditemukan senyawa turunan fenol yang memiliki aktivitas antimikroba atau Vaparusi dan Basir, yang dimana bahwa menyatakan senyawa turunan fenol ini yang memiliki aktivitas tanin dan coumarin, yang dimana turunan fenol ini memiliki aktivitas antimikroba, diantaranya yaitu katekol, pirogalol, asam fenolat, quinon, santon, flavonoid, dan tanin dan coumarin. Senyawa santon ini pada kulit buah manggis yang memiliki aktivitas antimikroba terhadap kapang seperti Fusarium oxysporum, Alternaria tenus, dan Drosera oryzae. Senyawa santon ini yang diisolasi dari kulit manggis, yang memiliki daya antimikroba terhadap Staphylococcus aureus, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa yang terdapat dalam ekstrak kulit manggis yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap L. mesenteroides dan L. plantarum menggunakan instrumen GCMS. Selanjutnya, santon tergolong senyawa fenolik yang memiliki struktur cincin 6 atom karbon terkonjugasi ditandai dengan ikatan karbon rangkap sehingga memberikan struktur yang stabil. Turunan santon memiliki struktur yang hampir sama. Bisa dilihat pada gambar pada PPT ini, yaitu struktur santon dan turunannya. Nah, senyawa fenolik dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut metanol, etanol, aseton, etil asetat, dan air. Secara umum, pelarut yang sering digunakan dan efektif untuk mengekstrak senyawa-senyawa fenolik dari bahan alam adalah metanol dan etanol. Dalam proses ekstraksi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada jumlah bahan yang akan diekstrak, kehalusan bahan yang mempengaruhi luas kontak permukaan, serta jenis pelarut yang sesuai dengan komponen-komponen yang akan diekstrak berdasarkan kepolarannya. Pada ekstraksi kulit manggis ini mempunyai metode yang sering digunakan, yaitu maserasi, perlokasi, dan sokletasi. Yang dimana maserasi ini bahan yang dihaluskan kemudian direndam dengan pelarut. Rendaman ini disimpan di ruangan tertutup untuk melindungi dari cahaya dan udara bebas serta dikocok berulang-ulang.
Selanjutnya kedua, per lokasi yang dimana dilakukannya dalam wadah silindris atau kerucut atau perkulator yang dimana pelarut ini dialirkan secara kontinu melewati bahan yang sudah dihaluskan. Yang ketiga itu sokletasi, yaitu bahan diekstraksi dalam kantung ekstraksi atau kertas saring yang dimana ditaruh dalam alat ekstraksi atau ekstraktor soklet berbahan gelas secara kontinu. Proses ekstraksi ini dilakukan dengan adanya pemanasan. Nah, selanjutnya pada kulit buah manggis ini banyak mengandung santon, yang dimana senyawa ini bersifat sebagai antiinflamasi, yang dimana antiinflamasi ini inflamasi atau peradangan merupakan proses perlindungan sel darah putih bersama senyawa kimia lainnya dalam melindungi tubuh dari infeksi benda asing seperti bakteri dan virus. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa santon dalam kulit manggis memiliki sifat antiinflamasi pada tikus percobaan. Selain itu, mangostin pada kulit manggis ini mampu mencegah aktivitas enzim cyclooxygenase atau COX, yaitu enzim penanda adanya inflamasi pada tubuh. Selanjutnya sebagai antibakteri yang dimana beberapa hasil penelitian tentang manfaat senyawa santon ini memperlihatkan bahwa santon bersifat antimikroba terhadap MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus, yaitu bakteri yang telah kebal terhadap obat antibiotik yang dapat menyebabkan infeksi parah, yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas santon ini dalam kulit manggis terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik methicillin. Selanjutnya sebagai anti jamur, yang dimana santon juga memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas kapang atau jamur penyebab penyakit atau fitopatogenik. Selanjutnya sebagai antivirus, yang dimana antivirus ini ya pada penelitian menyimpulkan bahwa ekstrak kulit manggis ini menunjukkan potensi dalam menghambat HIV. Yang pertama, protes yang mempengaruhi replikasi HIV. Selanjutnya sebagai antidiabetes, yang dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa komponen mangiferin pada kulit manggis ini mampu menurunkan kadar gula darah pada tikus percobaan penderita diabetes mangiferin. Tersebut mampu menurunkan kejadian resistensi insulin. Selanjutnya sebagai antioksidan, yang dimana santon yang diekstrak dari manggis merupakan senyawa dengan efek antioksidan kuat yang melindungi LDL dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Maka hal ini dapat membantu mencegah pembentukan plak yang menyumbat arteri pada penyebab penyakit jantung. Antioksidan dapat membantu mengobati kerusakan sel akibat oksidasi radikal bebas yang menghambat proses penuaan dan mencegah penyakit degeneratif. Nah, munculnya beberapa produk yang mudah dikonsumsi dengan memanfaatkan kulit manggis ini sebagai bahan utamanya, seperti jus kulit manggis, teh celup kulit manggis, kapsul kulit manggis, dan masih banyak lainnya. Jus kulit manggis ini adalah salah satu produk yang dapat dibuat dengan mudah, akan tetapi jus kulit manggis murni tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jus akan mengalami kerusakan struktur dan menjadi bau, sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan supaya jus kulit manggis ini dapat bertahan, maka dengan mengubahnya menjadi produk bubuk yang tadi disebutkan seperti teh celup kulit manggis. Nah, produk bubuk akan lebih mudah untuk dikonsumsi dan disimpan. Proses pembentukan produk bubuk dapat dilakukan dengan prosesnya spray drying. Dengan proses spray drying ini dapat dihasilkan produk bubuk yang kering, tetapi memiliki mutu yang baik.
Nah, pada ekstrak kulit manggis ini terdapat metanol kulit buah manggis yang dilakukan dengan metode partisi sebanyak 20 mili ekstrak metanol kulit buah manggis, kemudian dikeringkan menggunakan roktari vakum evaporator suhu 45 derajat Celcius, yang dimana ekstrak yang telah dikeringkan disuspensikan dengan aquades sampai volumenya menjadi 100 mili. Suspensi ekstrak ini selanjutnya dipartisi berturut-turut dengan heksana, kloroform, etil asetat, dan N-butanol. Fraksi heksana, eh, kloroform, etil asetat, dan N-butanol yang diperoleh dikeringkan dengan roktari vakum evaporator pada suhu 45 derajat Celcius. Fraksi ini kering yang diperoleh dilarutkan kembali dengan pelarut masing-masing sehingga diperolehnya dengan konsentrasi 5%. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.